اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ونفعنا في دار آمين. النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويجب أن ينوي في الفريضة ثلاثة أشياء: فعل الصلاة وتعيينها من صبح وغيره ونية الفرضية. Jadi kita mengulang, penting bagi kita, ini adalah salah satu kewajiban kita untuk mengetahui di antara kewajiban umat muslim adalah mengetahui atau mempelajari terutama amal atau ibadah sebelum ia melakukan. Ini masih awal rukun sembahyang, jadi perlu kita teliti betul-betul. Yang pertama adalah niat. Jadi minggu lalu sudah kita jelaskan niat itu adalah rukun sembahyang yang pertama dan harus dilakukan karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, amal ini pembeda, niat ini adalah pembeda antara ibadah dengan pekerjaan yang lain. Kalau kita berdiri kemudian ruku sujud tanpa niat itu seperti olahraga saja, tidak ada nilai. Tapi kalau dipasang niat dia jadi nilai ibadah. Jadi niat kunci pertama. Dan sholat tidak dianggap atau tidak diterima, tidak dikatakan sah kalau niatnya tidak ada atau salah. Di dalam niat sudah kita sampaikan kemarin, ada qasad, menyengaja pekerjaan tersebut, sengaja aku melakukan, itu satu syarat niat. Kemudian ta'arud, mendatangkan kalimah fardu untuk sembahyang fardu, sengaja aku melakukan sembahyang fardu. Usolli itu kalimah menyengaja, aku melakukan. Nah itu. Kemudian fardus subhi, fardunya itu, kalimah fardunya itu, kata-kata fardunya itu wajib ada dalam niat. As-subhi atau maghribi atau isya atau buhri, nah itu juga wajib. Nah ini kunci atau syarat niat, ada tiga ini harus ada dalam niat. Jangan sampai tidak ada, tidak terdapat, tidak dibuat dalam niat tadi. Aku sembahyang fardu subuh. Yang lainnya itu tambahannya sunnat. Ada sebagian ulama mengatakan lillahi ta'alanya wajib. Itu dulu. Kemudian kalau sembahyang fardu seperti itu, beda halnya, kita lebih luas lagi, beda halnya dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ada yang ada sebab, ada yang tanpa sebab. Yang ada sebab, nah seperti kita habis maghrib, sholat ba'diyah maghrib, itu sebab namanya. Ada sholat hujan lama tidak turun, sebab tidak lama, lalu kita sholat istisqa, minta, sebab minta. Nah ini juga membuat sunnahnya itu diharuskan di dalam usollinya tadi. Kalau sholat yang tanpa sebab, sholat mutlak, usolli rakaataini lillahi ta'ala, aku sembahyang 2 rakaat karena Allah, atau aku sembahyang karena Allah, atau aku sembahyang cukup sudah seperti itu. Jadi cuma satu syarat dalam nih, syarat niat kalau sunat mutlak tadi. Jadi itu saja. Ada lagi di sini tahiyat masjid, istikharah, sunnat wudu. Orang setelah berwudu disunnahkan sholat. Setelah berwudu ada hukum sunnah sholat. Masuk masjid atau musola atau langgar juga sunnah sholat. Ini bisa dijadikan satu. Dan ini juga boleh tanpa ta'yin. Saya habis wudu tadi di situ, terus masuk mas
masuk masjid. Kan dua itu. Dua. Sholat tahiyat masjid dengan sunnah setelah wudhu. Tambah lagi setelah azan. Taruhlah habis azan isya. Berarti satu kali kerja boleh satu kali niat. Nah, niatnya seperti itu. Aku sembahyang sunat karena Allah sudah cukup, seperti itu, dan itu dapat sudah. Nah, kalau kita takhsis juga bisa, sengaja aku menentukan khusus, sengaja aku sholat sebelum isya. Nah itu tahiyat masjidnya dapat, sunat wudunya juga dapat. Jadi 3 in 1. Satu kali lakukan dapat 3 pahala. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad seperti itu. Ibadahnya sedikit, pahalanya banyak. Seperti itu Pak Udin ya. Tidak satu-satu. Tidak satu-satu. Satu kali itu semuanya sudah dapat. Seperti itu, dapat sudah niatnya. Itu kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu tidak bisa digabung. Subuh tadi ngelantur, bangun jam 11 mandi, wudhu pas zuhur. Sengaja aku sembahyang zuhur dan intan subuh tidak masuk dari itu. Nyamannya kerjaan puji Tuhan, pulang disuruh masing-masing masih digabungkan ya. Seperti itu ya. Lagi di dalam niat membuat menghadap kiblat juga sunat. Lillahi ta'ala menurut mazhab yang lain wajib, Imam Syafi'i tidak. Tapi alangkah baiknya kita buati. Usolli fardhos subhi itu sudah 3 masuk kan? Mustaqbilil kiblati, adaan, makmuman lillahi ta'ala, dan semuanya menjadi tambahan-tambahannya itu menambahi pahala-pahala semua sunnah. Andai kata tidak dibuat juga bisa, sudah sah sholatnya. Nah, seperti itu. Kemudian perlu juga kita ketahui, adapun usolli fardhol maghrib itu namanya lapas niat, ucapan saja, bukan niat. Kalau niat itu letaknya di dalam hati. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar seperti apa sih posisi niat itu. Nah, jadi niat itu di dalam hati. Tetapi wa yundabun nutqu bil manwiyyi qabila takbir yusa'idal lisan al qalba. Mengucap usolli, ini mazhab kita Imam Syafi'i, sekali lagi saya sampaikan, yang kita pakai itu mengucap usolli hukumnya sunnat sebelum takbir. Ini sebagian orang ada yang mengatakan makruh itu, bahkan tidak membolehkan. Tidak, ini kalau kita mazhab Imam Syafi'i, tujuannya apa? Supaya terbantukan apa yang ada di dalam hati. Contoh, aku mau sembahyang maghrib nih, itu bahasa usolli seperti itu dah. Ketika takbir, oh ini usolli maghrib sholatnya. Nah, paham maksudnya ya? Supaya usolli ini membantu apa yang nanti kita ucapkan dalam hati. Bukan niat itu, usolli itu bukan niat, cuman lapas niat. Usolli fardhol maghrib salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, kosong dalam hatinya, tidak ada niat itu, tetap tidak dianggap ibadah perlakuannya itu tadi. Jadi usollinya diucap, di hatinya yang wajib ada dia. Allah di dalam situ harus ada aku sembahyang fardu maghribnya tadi, di dalam takbirnya tadi. Itu jadi menuturkan sebelum berniat di dalam hati hukumnya sunnah. Usolli fardhol maghrib. Tersalah, andai kata tersalah, yang diucapnya zuhur, ternyata dia sholat asar, boleh apa enggak, sah apa tidak itu kan gitu. Loh, yang wajib itu di sini, ingati kalimahnya, yang ini cuma sunnah. Kalau yang wajibnya betul, walaupun sunnahnya salah, tetap sholatnya dianggap betul. Kita mau sembahyang isya, usolli fardul isya. Pas sudah kan, bujur sudah kan mau sembahyang usolli fardul isya. Allah bayi takbir, niatnya maghrib, usollinya betul. Lapas niatnya benar, tapi di hati salah, padahal sembahyang isya. Ternyata di hati aku sembahyang fardu maghrib. Nah ini yang tidak sah, yang seperti ini, yang kedua ini. Nah itu yang tidak sah.
Ada pertanyaan masalah niat? Jadi niat seperti itu ya, penting bujur itu ya. Jadi perlu kita perhatikan. Menyengaja yang kalimah usolli tadi itu satu rukunnya, kemudian kalimah fardunya, kemudian ta'yin menentukannya sholat apa yang akan dilakukan. Nah ini harus ada dalam niat tadi. Nah, kalau ini keliru, itu lanjutannya semua jadi hancur. Rukuknya walaupun benar, sujudnya walaupun pas, tetap tidak dianggap ibadah. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, ats-tsani takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Lapasnya yang mu'tamad, yang masyhur, Allahu Akbar. Itu dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Karena yahrumu alaihi biha ma kana halaluhu qablaha kal ukli wal kalam. Karena mengharamkan yang tadi sebelumnya halal. Ihram tadi itu takbiratul ihram, mengharamkan yang tadinya halal. Ketika sudah takbir, orang tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan lain sebagainya, jadi haram. Kenapa? Karena sedang sholat. Jadi sholat itu hakikinya muftatahatun bit takbir, takbir beserta niat, dimulai dengan niat dan disudahi dengan assalamualaikum warahmatullah. Itu baru selesai sholat. Wala tadurru ziyadatun la tamna'ul isma kal Allahil jalilil akbar. Dan tidak mudarat, tidak mengapa menambahi niat itu dengan kalimah yang lain. Ini untuk memperluas wawasan aja ya. Andai kata ada orang menambah Allahul jalilul akbar, sah salatnya. Tapi jangan dibawa kacau nih, apalagi Pak Udin yang jadi imam. Allahul jalilul akbar, itu bubar Pak Udin orang belakang itu. Ini ajaran baru lagi datangnya. Padahal boleh menambah kalimat itu sah aja. Nah, makanya saya katakan di awal, lapas umumnya yang mu'tamad, yang masyhur Allahu Akbar. Seperti itu. Enggak usah lah macam-macam kacau ya. Intinya kita mengetahui dulu hal ini boleh seperti itu. Inilah hikmahnya orang belajar. Kalau orang belajar itu dia akan tahu dan tidak banyak protes. Orang suka protes itu menunjukkan ilmunya dangkal. Orang yang suka protes itu menunjukkan ilmunya, kalau bahasa kuta itu tohor, dangkal. Ini salah, ini salah. Padahal kalau fikih ini sangat luas sekali. Beda dengan tauhid, kita hanya satu, uluhiyah, ketuhanan satu Allah, habis sudah selesai. Tidak ada lagi yang lain. Beda dengan fikih, takbir kita seperti ini bisa, ada yang seperti ini, ada berbagai macam ulama berpendapat, dan itu semua sah seperti itu. Kayak tadi aja takbirnya kan sudah ada tambahan kalimah yang dibolehkan seperti itu. Boleh. Kemudian wa yajibu qarnun niyyah bi awwali takbiratil ihram. Wajib menyertakan niat di dalam takbir. Kita sudah paham niat seperti apa tadi. Kemudian niat itu tempatnya di dalam takbir. Takbir itu apa? Yang dari A Allah sampai Ro Akbar. Allahu Akbar itu takbir. Di dalam itu harus ada niat. Kalau bahasa Arab namanya muqaranah, menyertakan. Orang besertaan tuh jadi berbarengan, bersamaan. Satu. Kemudian istishabuha ila akhiriha, dan menemankannya, menyamakannya, membareng-barengkannya, menyertakannya tadi sampai habis. Coba pahami baik-baik. Oh, saya lebih detail merincikan masalah niat dengan takbir. Yang tertulis di sini ini pendapat Imam Syafi'i yang pertama.
dan ini yang mu'tamad. Kalau istilah bahasa Arab ada muqaranah hakikiyah dan istishab hakiki. Kemudian ada muqaranah urfiyah dan istishab urfiyah. Yang kita kisahkan tadi ini namanya memasukkan niat dalam takbir dan memasang niat itu dari A sampai Ro, jangan putus. Itu namanya muqaranah, menyertakan, istishab mengawankan secara hakiki. Yang disertakan niat tadi itu ya niat sembahyang, cuman lebih detail ini dan lebih sulit. Saya katakan lebih sulit. Usolli fardu subhi. Subhi ini jenis nama solat. Dalam solat subuh itu ada rukunnya 13, dan 13-13 itu harus diniatkan secara terperinci. Kita rukun sembahyang aja tidak hafal, baru mau dimasukkan dalam niat. Ya, takbir, ruku, sujud, iktidal, duduk antara sujud, sujud lagi, kemudian salam, dan itu harus ada dalam niat. Ini namanya muqaranah hakikiyah, besertaan yang sebenar-benarnya besertaan seperti itu. Nah, tapi kata ulama, al-awwal min butlani salati katsirin minan nas, banyak orang yang cara ini banyak batal salatnya. Sulit, terlalu sulit ini. Kita menyebutkan rukun sembahyang aja tidak hafal kadang-kadang ya. Baru mau dimasukkan dalam niat lagi. Allah, wah kepanjangan selesai. Memang ulama sudah mendetikkan kalau mau bicara hakikat niat seperti itu. Tapi orang banyak batal sebenarnya seperti ini, tidak sah. Nah, terus kemudian ada muqaranah urfiyah, muqaranah istishab urfiyah. Muqaranah urfiyah ini yang penting niat itu ada dalam takbir. Tidak harus besertaan dari A Allah sampai Ro Akbar. Yang penting ada di dalam situ. Ini A Allah, ini Ro Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita yang pertama tadi, niat itu harus ada ketika kita menyebut A terus sampai Ro Akbar, itu harus ada di situ. Kalau barnya belum selesai, niatnya sudah habis, nggak sah. Itu yang pertama. Kita nggak bicara lagi yang pertama sudah ya. Kita bicara yang ada dulu, yang akan kita pakai seperti apa. A Allah sampai Ro Akbar harus ada niat, dan niatnya pun cukup secara global saja, tidak secara detail, tafsili yang seperti tadi, ijmal saja, secara umum. Sholat subuh ya subuh sudah. Nah gitu. Yang jelas dalam subuh itu ada rukunnya, dari takbirnya, rukuknya, sujudnya, seperti itu. Masalah niat ini agak teliti sebenarnya kita memahaminya ya. Harus ada niat di dalam antara alif Allah sampai Ro Akbar. Satu. Dan menyertakannya tidak secara tafsili, tapi secara global saja. Itu namanya istishab urfiyah. Itu namanya menyertakan secara umum saja. Kalau yang pertama tadi harus A sampai Ro berisi penuh, dan isinya pun harus secara terperinci. Sholatnya tadi itu. Saya jelaskan lagi yang kedua ini saja supaya kita gampang memaham. Jadi niat menyengaja menentukan membuat kalimah fardu itu ada dalam niat, ya kan? Dan itu secara umum namanya. Secara ijmal, aku sembahyang fardu subuh selesai sudah. Letaknya kapan? Letaknya antara Allah dan Ro Akbar. Terserahlah mau di sini kah, mau di sini kah, mau di sini kah, tidak masalah. Nah disinilah kadang-kadang orang memaksakan yang pertama, ya takbirnya panjang tuh Budin. Allah. Belum selesai gitu. Allahu Akbar.
Tapi ulama kita dan saya beberapa kali sholat di belakang ulama-ulama besar, beliau tidak memakai yang panjang. Yang kedua tadi cukup niat yang ijmal, yang global. Aku sembahyang fardu maghrib itu saja tadi. Yang penting masuk dalam takbir, selesai sudah. Allahu Akbar, masuk sudah itu. Minggu lalu saya jelaskan niat itu imbi'atul qalb, dorongan hati, bukan membaca qiraatul qalb, bukan membaca dalam hati, kan gitu. Kalau membaca lambat, gitu loh. Kalau membaca lambat. Kalau dorongan, aku mau sembahyang, saya ulangi lagi. Ketika saya ambil duit 100.000, terbenak dalam hati saya mau beli gula, itu tidak perlu dirincikan lagi kan. Waktu mengambil, aku mau beli gula, itu lambat. Ada yang hakikat niat itu, yang imbias itu, ketika mengambil duit sudah terlintas dalam hati, mau beli gu, itu namanya niat. Bukan gretek, lain lagi gretek kan, gritik khotor namanya, gretek lain lagi. Di dalam hati ini ada membaca, ada hakikat imbias, dorongan, ada gretek itu gurunya itu maha, itu gretek itu. Gritik bahasa Indonesianya? Ini gretek kan? Mengkritik apa itu? Gritik. Kamudin nih. Dalam hati. Itu niat bukan niat kan? Ya Bang Suparjo. Bukan niat kan itu? Sama-sama dalam hati. Atau lintasan dalam hati. Ada lintasan, ada niat, imbias, dorongan, ada membaca. Selamat datang, tulisan di sini. Tulisan Allah, ahlan wa sahlan. Itu apalagi tulisannya? Kita lihat nih, mulut tidak bergerak tapi hati membaca. Bukan niat juga. Sama-sama dalam hati. Saya ulangi yang paling simpel. Ini duit 100. Ketika kita ngambil atau dalam lemari atau dalam dompet, ketika kita buka, itu sudah ada niat belum? Sudah ada dalam hati niat. Ingin membeli itu namanya niat. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib. Usahakan dan ini dilatih. Awal memang susah ini, awal latih. Membedakan antara lintasan, antara dorongan dengan antara membaca tadi. Umum orang, maaf gitu, di pendidikan anak-anak TK dilajari, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat karena Allah. Disuruh baca dalam hati, itu umum. Dan itu sebenarnya bukan niat sholat seperti itu. Jadi dorongan. Usahakan jadikan doa. Allahu Akbar. Di dalamnya aku sembahyang fardu maghrib. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Itu dorongan namanya. Takbirnya panjang, banyak ulangnya. Cerewet tuh. Banyak bacaannya. Allah yarham, guru kita, guru sekumpul menjelaskan perbedaan yang secara perinci dengan yang global tadi. Itu yang panjang itu terperinci, itu yang dibaca satu-satu, rukuknya dibuat dalam niat tadi itu loh, karena detail. Kalau kita yang tadi yang secara ijmali saja, aku sembahyang fardu maghrib, sudah terbuat, rukuk ada dalam situ kok, tidak perlu dibacakan lagi, sujud ada sudah dalam situ, pokoknya sholat maghrib selesai sudah kan. Nah ini yang pendek. Nah ini contohnya seperti apa? Ini tas. Saya mencontohkan yang pertama, yang secara tafsir terperinci tadi. Mau berangkat betukang, paham betukang kan? Tukul, gergaji, pahat, singso, paku. Bawanya satu-satu dir. Cepat apa lambat ini? Mau pergi betukang, ngambil satu-satu. Pilah. Komplit 10 macam alat tukang. Sebutannya
tukang. Nah, maksudnya itu terperinci. Yang global tukul, gergaji, paku, pahat, batu asahan segala macam lah. Masukkan dalam tas. Masukkan dalam tas. Yang diangkat bukan satu-satu tapi tasnya. Mau kemana bertukang? Sama-sama isinya sama kok. Mau ngapain? Sholat maghrib. Tidak perlu disebut lagi rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Nah, seperti itulah. Ini dikatakan oleh ulama, wa dhahaba al-a'immatu ats-tsalatsah ila al-iktifa' bi wujubin niyyah. Huwa madhhabu Syafi'i lima yalzimul awwal min butlani katsir minan nas wa hadha infarada bi Syafi'i an baqil a'immah. Wa in kana al-awwal huwa al-mu'tamad fi madhhab Syafi'i wa qala Syekhuna al-Hifni anna ats-tsani huwa madhhab Syafi'i. Wa hadha huwa al-la'iq bi mahasin asy-syari'ah. Yang kedua ini yang pantas, yang cocok dalam syariat untuk kita lakukan. Yang secara global tadi. Ini saya menceritakan secara detailnya niat seperti apa. Niat dalam sholat khususnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, kalau Allah ingin menghendaki dia baik, Nabi loh ini yang berucap kalau seseorang itu ingin dijadikan baik oleh Allah, yufaqihu fid din, maka Allah pahamkan dia, faqihkan dia, mengerti dia ilmu syariat dalam agama. Syariat agama akan dipahamkan oleh Allah kepada dia, dan ini orang bakal jadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan menuntut ilmu itulah dapatnya pengetahuan, dapatnya ilmu. Dengan ilmu itulah yang mengontrol dia antara baik dan buruk. Kalau kemarin kita ceritakan adalah apa? Memilih mana yang baik dan yang buruk. Makanya ya alhamdulillah hadirnya kita malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bukti tanda Allah menjadikan kita jadi orang baik. Yufaqihu fid din, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan paham kita tentang syariat agama seperti ini. Kalau tidak ada modal, apa yang mau dikerjakan? Tidak ada ilmu, apa yang mau dilakukan, kan gitu tuh. Tidak ada pengetahuan. Dan dapatnya pengetahuan ya di majelis-majelis ilmu lah, seperti itu. Dapatnya pengetahuan itu. Kemudian perlu lagi kita pahami baik-baik. Yang kita pelajari ini, kalau bahasa Indianya tuh toto coro, sholat, cara sembahyang. Cara sembahyangnya siapa? Sembahyangnya guru kita. Gurunya guru kita, tata cara gurunya guru kita, sampai tata caranya tabi'in, sampai tata caranya sahabat, sampai ilmu itu tata caranya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Natijahnya, kesimpulannya kita ini belajar cara sholatnya Nabi, belajar cara sholatnya Nabi, dan ini muttasil, berantai bersambung. Ini bukan dari saya cuma membacakan, dan demikianlah saya dibacakan oleh guru saya seperti ini. Gitu, cara sholatnya Nabi. Beberapa kali sering saya sampaikan, ketika kita memahami satu daripada ilmu yang kita dapat, maka rasakanlah seperti inilah yang dirasakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita masukkan batinnya seperti itu. Apa makna daripada orang belajar syariat itu? Ini syariat ini kan? Orang belajar syariat itu orang yang belajar hal
ihwal keadaan Nabi, perihal kelakuan. Kalau bahasa yang mudah dipaham lagi, mempelajari yang dipakai oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat pekerjaan Nabi bukan? Pekerjaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat beliau, seperti itu. Jadi intinya hadir majelis adalah tanda orang yang akan diberikan kebaikan. Tidak langsung sih, yufaqih itu pelan-pelan. Yufaqihu fiddin. Kemudian ini adalah mempelajari hal keadaannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana mulianya dengan belajar ilmu tauhid? Semua mulia. Dan ini semua adalah kebaikan, dan ini adalah semuanya kewajiban kita. Kewajiban kita. Menuntut ilmu ini, majelis seperti ini, andai kata dilihatkan Pak Udin, hasilnya niscaya orang tidak punya kesempatan lagi untuk santai. Muda, mudi, tua, semua akan memaksakan untuk hadir ke majelis seperti ini. Andai kata dibukakan hijab, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan seperti ini. Hatta hitanul bahr yastaghfirunallah. Semua saat kita seperti ini loh ini. Itu ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, di kolam, di mana saja, yastaghfirun. Senantiasa memintakan ampun buat kita ini. Mudah-mudahan selama ini dosa yang kita lakukan banyak diampuni Allah taala dulu. Berkat ngumpul kita ini kelihatannya sederhana, tapi di sisi Allah sangat agung seperti ini, sangat besar sekali. Sederhana di mata kita. Masjid yang indah ya kita ala kadarnya semuanya gitu kan. Tapi ini di sisi Allah yastaghfirun. Haitanul bahr, binatang yang ada di laut, mereka memintakan ampun. Senantiasa 1 jam duduk belajar, 1 jam itulah ikan minta ampun. Makanya kalau mancing jangan dihabiskan cukupnya Budin. Kemudian ada lagi yang doakan siapa? Disetrum segala macam, dipasang rengge, habis dan ada lagi yang doakan. Kering danau-danau habis dah. Annal malaikata la tadau ajnihatahu. Malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas kepala-kepala kita ini. Mananya tidak kelihatan, memang kita tidak lihat seperti itu. Ini sudah rahasia Allah. Bukti apa? Ridwan bima yasna, membuktikan bahwa malaikat itu senang dengan apa yang kita lakukan. Ketahuilah bahwa saat ini malaikat sedang bergembira dengan yang kita lakukan ini. Yang penting kuncinya kita ikhlas saja. Yang ngajar ikhlas, yang hadir ikhlas, selesai sudah. Itu aja kuncinya, ikhlas. Lillahi ta'ala, tidak ada urusan lagi. Hadir ingin sholat maghrib berjamaah, hadir ingin memakmurkan masjid, hadir ingin memetik warisan Nabi Muhammad. Jadi ini semuanya niat-niat besar. Apa namanya, kapling-kaplingan yang bernilai bukan ratusan juta lagi, bahkan tidak ada nilainya lagi di sisi Allah, sangat besar sekali seperti ini, luar biasa seperti ini. Seperti itu. Insya Allah paham niat begini. Ada kompoi lewat. Sebentar ya. Ini hati-hati seperti ini. Kenapa hati-hati? Nanti kalau kita ikuti terus, dia menjadi yuwaswisufi, membuat orang waswis nanti. Hal ini bisa membahayakan ini, syak dan ragu-ragu. Makanya tadi mazhab kita Imam Syafi'i sunnah mengucap usolli fardul maghrib. Ketika takbir kita sudah yakin ini takbir dalam niat kita, Allahu Akbar. Dan niat itu jangan sampai berubah sampai salam. Pertanyaan Pak Udin, kalau kita ragu-ragu,
Ragu ini sebenarnya secara syar'i dia langsung membatalkan sholat. Tapi hati-hati kalau dituruti terus. Sampean hari ini ragu-ragu sekali, besok ragu-ragu 2 kali. Itu bahaya. Ntar takbirnya nggak beres-beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada orang seperti itu. Ini namanya waswis. Yuwaswisu fi. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Nah, seperti itu kacau jadinya. Wudu orang setengah ember, ini 12 getong belum selesai lagi. Waswis. Perasaan tidak sah aja. Itu yang dikehendaki syaitan seperti itu. Biasanya mubtadi, orang-orang yang baru belajar pengen betul itu kadang-kadang rentan terkena penyakit ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pertama jin itu yang ganggu.